Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wassalim, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah mutiara ilmu dengan tema rezekimu telah dijamin dan tak akan tertukar. Rezeki berasal dari bahasa Arab yaitu rizqun, yang artinya ma yuntafa'u bihi, yakni sesuatu yang digunakan dan diambil manfaatnya atau mudah. Sedangkan dalam syarah Al-Aqaid dijelaskan bahwa rezeki adalah nama bagi sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hayawan, manusia, dan selain manusia seperti jin dan binatang. Lalu ia gunakan dan ambil manfaatnya, baik halal maupun haram. Dari pengertian yang telah kami sebutkan, dapat kita pahami bahwa rezeki adalah sesuatu yang telah digunakan dan diambil manfaatnya, seperti makanan yang telah dimakan, minuman yang telah diminum, pakaian yang telah dikenakan, rumah yang telah ditempati, mobil yang telah digunakan, dan lain sebagainya. Adapun seseorang yang telah membeli makanan atau memasak makanan, namun karena hal tertentu lalu tidak ia makan, maka itu bukanlah rezekinya. Begitu juga seseorang yang telah membangun rumah, lalu karena sebab tertentu tidak ia tempati, maka rumah itu bukanlah rezekinya. Benar apa yang dikatakan oleh seorang penyair Arab, terkadang harta dihimpun oleh selain pemakannya, dan terkadang harta dimakan oleh orang yang bukan penghimpunnya. Rezeki tidak terbatas pada harta yang halal. Harta yang haram pun juga disebut rezeki, sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Imam An-Nasafi dalam Al-Aqidah dan Nasafiyah. Semuanya akan dihisab di pengadilan akhirat. Yang halal akan ditanyakan dari mana diperoleh, sedangkan yang haram akan dibalas dengan siksaan. Diriwayatkan dari Syahidina Ali bahwa beliau berkata, dunia ini halalnya adalah hisab dan haramnya adalah siksa. Setiap orang dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala sebagaimana dalam firman-Nya, maknanya, dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau lauh mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6. Imam Syafi'i mengatakan, aku mengetahui rezekiku tidak akan dimakan orang lain, maka menjadi tenanglah hatiku. Rezeki kita tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Rezeki kita juga tidak akan diambil oleh orang lain. Imam An-Nasafi mengatakan, dan tidak terbayang apabila seseorang tidak memakan rezekinya atau rezekinya dimakan selainnya. Rezeki seseorang sudah ada jatah dan takarannya. Sekuat apapun usaha seseorang, jika bukan rezekinya, maka tidak akan ia raih. Sebaiknya, selemah apapun upaya seseorang, jika telah ditentukan sebagai rezekinya, pastilah akan ia peroleh. Karenanya, kewajiban kita adalah menghindarkan diri dari mencari dengan cara yang diharamkan dan dari sumber yang haram. Rasulullah SAW bersabda, maknanya, sesungguhnya Jibril menyampaikan wahyu ke hatiku bahwa seseorang tidak akan mati sehingga menyempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Meski rezeki telah digariskan dan ditentukan, tetapi Allah dan Rasulnya memberitahukan kepada kita beberapa sebab dan kunci pembuka rezeki. Di antaranya, yang pertama adalah takwa. Allah Ta'ala berfirman, maknanya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Lalu yang kedua adalah istighfar dan taubat. Rasulullah SAW bersabda, maknanya, barang siapa yang menetapi atau memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya kelapangan dari setiap kesedihan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan menggerakkan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lainnya. Yang ketiga adalah menjauhi maksiat. Rasulullah SAW bersabda, maknanya, sesungguhnya seseorang akan terhalang dari suatu rezeki sebab dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan lainnya. Yang keempat adalah tawakal kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, maknanya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscayalah
Allah akan mencukupinya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Tawakal adalah bergantung kepada Allah semata dan mengandalkannya dalam segala urusan. Tawakal tidaklah menafikan usaha. Tawakal hakikatnya adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah dan percaya penuh kepadanya disertai melakukan sebab, usaha, dan ikhtiar. Kita tetap bekerja secara lahiriah dan bertawakal kepada Allah secara batin. Meskipun kita bekerja, kita tidak menggantungkan tercukupinya kebutuhan kepada pekerjaan. Akan tetapi dalam tercukupinya segala urusan kita hanya bergantung kepada Allah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maknanya, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Ia memberi rezeki kepada burung-burung. Burung-burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali ke sarangnya dalam keadaan perut yang terisi penuh. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Yang kelima adalah silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, maknanya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahmi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Penting untuk kita pahami bahwa banyaknya rezeki bukanlah tanda dicintai oleh Allah. Sebaliknya, sempitnya rezeki juga bukanlah tanda dibenci dan dimurkai Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW bersabda, maknanya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai, dan tidak memberikan agama Islam kecuali kepada orang yang ia cintai. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat yang lain maknanya, sesungguhnya Allah memberikan harta kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang ia tidak cintai, dan tidak memberikan iman kecuali orang yang ia cintai. Hadis riwayat Ahmad. Demikian, semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.